setiap pesan yang Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau ingin mata kami menjadi jeli ya Tuhan, mempunyai mata yang observan, yang boleh memantau ya Tuhan, boleh sehingga kami bisa memutuskan untuk suatu perkara yang benar ya Tuhan, untuk suatu perkara yang tepat, dan supaya mata kami boleh terus memantau dengan firman-Mu ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau sendiri yang berbicara, Kau pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Dan nama Tuhan Yesus, yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat ke-15, yaitu tentang memiliki mata yang jeli. Kita akan baca ayatnya. Mata yang jeli di sini adalah tentang observant eyes, atau mata yang meneliti, mata yang memandang dengan teliti, dengan tepat. Di Efesus 5 ayat 15 di situ Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah, atau dengan mata yang jeli itu, dengan sesama itu, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya melihat suatu hari di sosmed, ada seseorang yang menciptakan sebuah kacamata khusus untuk orang yang buta warna. Ini sangat menarik, karena orang yang buta warna ini setahu saya hanya bisa melihat beberapa warna saja, hitam, putih, mungkin abu-abu. Tetapi setelah memakai kacamata itu, dia bisa melihat semua warna. Ini satu penemuan yang sangat memberkati, sangat yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa bayangkan, Ibu Bapak bisa bayangkan hidup hanya dengan melihat hanya 2 warna atau 3 warna saja. Dahulu ketika komputer pertama dipopulerkan, kita kenal ada namanya monitor untuk melihat teks atau gambar yang dihasilkan oleh komputer itu. Dan di situ saya ingat sekali, pertama disebutnya monokrom atau cuma 1 warna. Lalu tidak lama kemudian muncullah 4 warna, muncullah 16 warna, dan keluar lagi yang lebih canggih lagi 256 warna, dan terakhir 16 juta warna. Mungkin sekarang sudah lebih, saya kurang tahu. Tetapi yang menarik ini, mata manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Bukan cuma 1 warna atau 2 warna atau 3 warna, bukan cuma 16 warna, tapi bisa membedakan 16 juta warna. Ketika kita punya mata yang jeli, punya mata yang teliti, maka kita bisa melihat ke 16 juta warna itu. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang arsitek atau seorang perancang, jika dia hanya mempunyai warna-warna terbatas, maka keterbatasan itu sendiri yang dia miliki. Dengan observasi yang jelas, dengan kejelian yang jelas, maka segala sesuatu bisa ditentukan dengan tepat, dengan lebih baik. Ya, Tuhan berpesan di sini bahwa di tengah kondisi hari-hari yang jahat ini, Tuhan ingin kita tidak melalaikan sedikitpun fungsi penglihatan atau pandangan mata kita. Dan Tuhan ingin di hari-hari ini kita bisa memandang dengan benar, dengan tajam, dengan fokus untuk segala sesuatu yang sedang terjadi secara rohani maupun secara jasmani. Bapak Gembala kemarin Pak Ishak sudah jelaskan ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah belajarlah pertama-tama mengamati diri kita sendiri. Apakah sudah menangkap apa yang seharusnya kita tangkap? Di sini kita harus mengobservasi diri sendiri dan juga orang lain. Kita ambil positifnya, kita ambil yang baiknya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Yang kedua, Tuhan ingin kita belajar mengamati apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang Tuhan lakukan. Nanti Bapak bisa lihat dengan jelas, tata perinci di YouTube. Nah, pagi hari ini perenungan apa yang saya akan bawakan adalah tentang bagaimana supaya kita memiliki mata yang observant atau mata yang meneliti, mata yang tajam. Kita akan baca ayatnya di Efesus 4 ayat ke-23. Efesus 4 ayat ke-23. Saya akan bacakan untuk Ibu Bapak Saudara. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran,
Ketika saya merenungkan pesan ini, Tuhan apa ya yang harus saya miliki supaya saya punya mata yang jeli, supaya punya mata yang tajam, supaya punya mata yang bisa membedakan. Saya mendapatkan bahwa di Efesus 4 ayat 23 di situ dengan jelas Paulus mengatakan bahwa kita memerlukan perubahan dalam roh dan pikiran. Jadi yang pertama, kita memerlukan perubahan dalam roh dan pikiran. Selama kita masih memiliki roh yang lama, pikiran yang lama, maka kita tidak akan bisa mengobservasi sesuatu itu dengan benar. Contoh, beberapa saat yang lalu ada satu keputusan yang drastis sekali yang diambil oleh PBB atau United Nations, gabungan semua negara-negara, yang mengatakan bahwa sekarang ganja atau daun kanabis itu dilegalkan untuk umum, boleh dipakai untuk umum. Ini suatu pengingkaran yang mereka bikin sendiri di konvensi tahun 61 yang mengatakan bahwa ganja itu adalah daun terlarang yang bersifat narkotika, yang bersifat psikotropika, yang bisa membuat halusinasi dan punya efek-efek negatif lainnya. Tetapi mengapa hal ini bisa diambil, satu keputusan ini? Karena mereka punya roh yang berbeda, karena mereka punya pikiran yang berbeda. Di sini kita perlu melihat dengan jeli bahwa ketika roh kita, pikiran kita masih dalam hal yang lama, masih seperti manusia duniawi, maka menurut mereka itu adalah satu yang benar. Tetapi tidak kalau menurut apa yang kita baca dalam firman. Atau ibu bapak mungkin mengenal ada satu teori yang diperkenalkan oleh seorang yang sangat teliti, yang sangat luar biasa, namanya Darwin. Dia membuat satu teori. Ketika dia mengamati populasi burung di Pulau Galapagos, dia membuat satu teori bahwa ternyata burung itu berevolusi. Dan seperti kita ketahui, sekarang teori ini dipakai di seluruh dunia, diakui dan bahkan dipaksakan di sekolah-sekolah yang mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari monyet, dan monyet itu evolusi jadi manusia. Ini adalah satu pandangan yang dengan memakai pola pikiran dan roh yang lama, roh duniawi. Ketika kita memakai roh dan pikiran duniawi, maka segala sesuatu tidak akan pernah diobservasi dengan benar. Ini menjadi satu malapetaka dalam kehidupan ketika Darwin menyampaikan teori ini, dan ini diterima luas. Bahkan ketika teori ini pun dibuktikan salah, sampai saat ini ternyata teori tidak benar, karena banyak missing link yang tidak bisa dibuktikan, manusia masih tetap kekeh gitu ya, mengatakan bahwa ini adalah evolusi yang benar. Atau ibu bapak pernah mengingat di Alkitab, ketika umat Tuhan keluar dari Mesir dan Tuhan perintahkan untuk memata-matai Kanaan, yaitu Yosua, waktu itu memerintahkan ke-12 kepala suku untuk mengobservasi tanah Kanaan, maka kita bisa lihat ada dua hasil berbeda yang didapatkan dari hasil observasi. Ke-10 orang mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa masuk ke tanah Kanaan itu, karena banyak raksasa, mereka memakan manusia, mereka tubuhnya besar dan kuat. Walaupun mereka membawa bukti hasil apa yang luar biasa yang Tuhan janjikan di tanah Kanaan itu, tetapi dua orang di situ dikatakan mereka mempunyai roh yang berbeda, yaitu apa? Yosua dan Kaleb. Mereka mempunyai roh yang berbeda. Ketika roh itu roh yang berbeda dengan dunia, ketika kita mempunyai roh Tuhan, maka pandangan atau observasi menjadi berbeda. Yosua dan Kaleb mengatakan tidak, Tuhan pasti memberikan tanah Kanaan ini untuk kita duduki. Jadi di sini kita perlu belajar bahwa ketika roh dan pikiran kita tidak diperbaharui, maka observasi kita tidak akan menjadi benar. Observasi kita menjadi sia-sia, mata kita akan menjadi muram, mata kita tidak akan menjadi tajam. Kita baca di Efesus 5 ayat 17, mengapa kita memerlukan perubahan dalam roh dan pikiran kita? Di Efesus katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu menghasilkan observasi yang sia-sia. Saya mengingat di Alkitab dikatakan ada satu orang
yang dia ingin mengobservasi atau dengan mata yang benar, dengan mata yang jeli. Dia ingin mengetahui bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan mempopulerkan seorang raja sehingga dia mempunyai tahta yang kokoh, yang kuat. Kita akan baca sama-sama di 1 Raja-Raja 10, cukup di pasal 4 dan 5. Untuk lengkapnya bisa dibaca di pasal 1-7. Ada seorang ratu di situ yang ingin melihat hikmat Salomo. Dia melihat bagaimana Tuhan memberkati Salomo dengan luar biasa. Di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4 dan 5 saya akan bacakan. Di situ saya sengaja datang dari negeri yang jauh, dan dia ingin melihat bagaimana segala sesuatu dilakukan. Ya, saya akan bacakan pasal 4-nya. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, pasal kelima, makanan di mejanya, perhatikan di sini, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ratu Seba adalah seorang pengamat yang sangat jeli. Dia bukan hanya datang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dia bawa, tapi dia ingin tahu apa yang membuat Salomo sukses. Dia perhatikan bagaimana cara menyajikan makanan, bagaimana cara menyajikan minuman, bagaimana cara memakai pakaian. Dia perhatikan sungguh-sungguh semuanya. Jadi mata yang jeli atau mata teliti adalah seperti mata Ratu Seba ini. Benar, dia ingin sungguh-sungguh mengerti, ingin sungguh-sungguh mengetahui bagaimana semua itu dilakukan. Dan di situ katakan bahwa termasuk dalam mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ini adalah suatu contoh yang sangat baik untuk kita teladani, bahwa ketika seseorang ingin mengerti bagaimana mengobservasi dengan baik, maka kita bisa belajar kepada Ratu Seba ini. Dan bagaimana seorang bisa mengerti untuk mengobservasi dengan benar, maka kita bisa belajar dari Yosua dan Kaleb bahwa kita memerlukan perubahan dalam roh dan pikiran kita. Ketika orang percaya sudah mengenai Yesus, maka seharusnya dia mempunyai roh yang baru dan pikiran yang baru. Dengan roh yang baru dan pikiran yang baru ini, kita akan bisa mengobservasi sesuatu dengan benar, termasuk dalam menilai apa yang sedang zaman ini lakukan. Seperti keputusan PBB itu, kita harus tahu, dia harus putuskan apa itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Dengan cara itu kita bisa menilai suatu keadaan suatu apa yang terjadi di luar secara rohani maupun jasmani dengan tepat. Jadi yang pertama yang saya dapatkan bahwa kita memerlukan perubahan dalam roh dan pikiran kita supaya kita mempunyai mata yang jeli. Yang kedua, mengapa kita perlu mata yang jeli? Bagaimana? Untuk apa mata yang jeli ini? Mata yang jeli atau mata yang observance, untuk pendapatannya, maka yang kedua, kita memerlukan terang ilahi dan pimpinan roh. Tanpa pimpinan roh dan terang ilahi, maka segala sesuatunya tidak akan jelas. Kita akan lihat di Efesus 5 ayat 13. Efesus 5 ayat 13, situ dikatakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi segala sesuatu ketika kita lakukan di dalam gelap, mata kita tidak akan bisa berfungsi dengan benar. Mengapa? Karena kita tidak akan bisa menilai dengan baik. Segala sesuatunya gelap, tidak jelas. Tetapi firman ini mengatakan bahwa ketika segala sesuatu itu diterangi oleh sang terang itu, maka segala sesuatunya akan ditelanjangi. Ditelanjangi artinya segala sesuatunya akan menjadi jelas, akan detail, kelihatan semuanya, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dalam gelap, semuanya terang, kelihatan. Ketika kita mempunyai terang Kristus, mempunyai terang ilahi, maka segala sesuatu akan menjadi jelas. Efesus 5 ayat 17. Untuk apa lagi? Mengapa kita perlu pimpinan roh? Di situ dikatakan Efesus 5 ayat 17, 18 yang akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah, anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dia ke-17 katakan, ketika kita mempunyai terang ilahi, kita punya pimpinan roh, maka kita akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kita tidak akan menjadi bodoh. Dan mengingat di Alkitab, ada satu orang yang mempunyai keinginan seperti Ratu Syeba, menginginkan untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi dia tidak bisa, karena dia masih di dalam gelap. Tidak ada terang yang membantunya. Kita akan melihat di Kisah 8 ayat 30 khususnya sampai 32. Di Kisah 8 ayat 30 sampai 32. Saya akan bacakan. Di situ ada seorang sida-sida yang dalam sida-sida Ethiopia yang dalam perjalanan, dan Tuhan mengutus Filipus untuk bertemu dengannya. Dan situ dikatakan Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Sida-sida ini sedang mempelajari firman Tuhan. Dia sedang mengobservasi firman Tuhan. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Ya, selanjutnya jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya. Ayat ke-32. Nasa dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Sida-sida ini membaca firman Tuhan. Dia mengobservasi firman Tuhan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Karena dia tidak dipimpin oleh roh. Dia masih dalam gelap, dan dia tidak mendapat terang ilahi. Ini adalah tugas Filipus untuk memberikan terang itu, untuk menerangi apa yang dia baca. Maka Filipus menjelaskan bahwa itu ada tentang Kristus yang disalibkan, yang harus menanggung semua dosa manusia. Dan selanjutnya dikatakan ketika sida-sida itu mengerti, maka ia dibaptis dan menerima Yesus dalam hidupnya. Jadi kita bisa belajar di sini, ketika seorang tidak mempunyai terang ilahi dan pimpinan roh, maka dia tidak bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak bisa mengerti apa yang Tuhan catat dalam firman Tuhan. Seperti sida-sida Ethiopia ini. Tetapi ketika terang itu dinyatakan, maka segala sesuatunya dia terbuka. Ini adalah satu doa yang perlu kita sampaikan, supaya Tuhan membukakan dengan terangnya, sehingga kita bisa mengerti, bisa mengobservasi dengan jelas, dengan baik, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti sida-sida ini, dia mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Kenapa dia mengerti apa yang dia observasikan. Di Efesus 5 ayat 10 dikatakan juga di situ, mengapa kita perlu pimpinan roh? Efesus 5 ayat 10 itu adalah untuk menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melihat terang dan pimpinan roh, maka kita bisa menguji apakah itu adalah sesuatu yang benar. Di Efesus 5 ayat 1 sebagai ayat terakhir yang saya akan bacakan, mengapa kita memerlukan terang ilahi dan pimpinan roh? Ini ada satu tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Ketika kita mempunyai mata yang jeli, ketika kita mempunyai mata yang bisa meneliti, ketika kita bisa memutuskan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, ini adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak kekasih, dan ayat 2, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi tujuan semuanya adalah supaya kita seperti Kristus. Jadi pagi hari ini kita belajar dua hal. Mengapa kita perlu mata yang jeli? Yang pertama, bahwa untuk mendapatkan mata yang jeli, maka kita memerlukan perubahan dalam roh dan pikiran. Ketika kita ada perubahan, maka kita bisa mengerti apa yang kita observasi, apa yang Tuhan katakan. Dan kedua, bahwa kita memerlukan terang ilahi dan pimpinan roh. Ketika Tuhan memimpin, ketika Tuhan menerangi, maka segala sesuatu akan menjadi jelas, dan kita akan bisa mengambil suatu keputusan yang tepat dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi alat yang mulia bagi Tuhan. Dan untuk mendapatkan semuanya itu tidak mungkin kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan. Jadi observasi yang jelas, observasi yang jeli, mata yang jeli hanya bisa lewat Tuhan yang menyatakan segala sesuatunya untuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati.